Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1999 bukan saling mempelajari teknik, melainkan kemenangan atau kekalahan. Thomaskin tengah khawatir tidak memiliki Iawan. Saat ini, tiba-tiba ada lawan yang inisiatif datang mencarinya, benar-benar membuatnya merasa lega. Namun, Yenaling akhirnya keluar dan berdiri di tengah ketujuh orang tersebut, ekspresi wajahnya tampak sangat serius. Dari 7 orang ini, Thomaskin tidak mengenal satu pun dari mereka. Tentu saja, dia juga tidak ingin melibatkan diri dengan orang-orang tersebut, setidaknya mereka tidak ingin membuat kesalahpahaman bahwa mereka sedang perlahan-lahan menyerang Thomaskin. Tapi tanpa basa-basi, Thomaskin juga percaya bahwa beberapa orang tersebut pasti memiliki hubungan dengan paman keduanya. Ketujuh orang tersebut datang dengan ekspresi penuh kegarangan. Yenaling juga mengerutkan kening, terlihat dengan jelas bahwa dia mengenal sekelompok orang tersebut. Raman seperguruan, kamu juga berada di sini. Seorang pemuda kurus berkata sambil tersenyum. Ada tatapan tenang di matanya, dan ketika dia melihat Thomaskin, tatapannya penuh dengan kelembutan. Yunze-kyu, apa maksudmu? Mengapa kamu bawa begitu banyak orang datang? Apakah kamu datang untuk bertarung? Yenaling berkata dengan dingin. Paman seperguruan, bagaimana mungkin aku berani melakukan seperti itu? Hari ini aku datang mencari adik seperguruan, Thomaskin. Thomaskin benar-benar sangat hebat, aku telah mendengarkan nama baiknya sejak lama, kekuatannya sangat mencolok di antara sekelompok 3 generasi murid, hari ini bertemu langsung dengannya, benar-benar membuat orang merasa sangat iri. Yunze-kyu berkata sambil tersenyum. Tidak heran, bahkan paman seperguruan sepertinya juga terpesona padanya, Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Percaya atau tidak, aku akan memberitahu guru bahwa bahkan kalian dari 3 generasi murid juga berani mengaturku. Yenaling berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Yunze-kyu berubah. Ketika dia menyebut guru leluhur, dia tentu saja merasa sedikit tidak tenang. Dia juga malas berbicara banyak dengan Yenaling. Apakah paman seperguruan sedang menyalahkan aku? Hahaha. Kedatanganku hari ini, hanya saja ingin mempelajari beberapa teknik dengan adik seperguruan Qin. Aku tidak menyangka paman seperguruan begitu cemas. Oleh karena itu, aku menjadi salah paham dengan maksud paman seperguruan tadinya. Yunze-kyu berkata dengan tenang. Omong kosong, kamu adalah murid terbaik dari seluruh 3 generasi murid. Bakatmu juga sangat berbeda dengan yang lainnya. Kekuatanmu juga sudah mencapai 8 nadi sejak awal. Hari ini kamu datang untuk meminta pengajaran kepada adik seperguruanmu. Apakah kamu tidak merasa malu? Yenaling menatap Yunze-kyu dengan dingin. Menurutnya, Yunze-kyu bukanlah seseorang yang baik. Dia telah diakui sebagai 10 murid terhebat dari 3 generasi murid. Dia juga merupakan murid kebanggaan dari kakak ke-8 seperguruan. 12 tahun yang lalu, dia bergabung dengan Gunung Kunlun, dan 3 tahun yang lalu, dia telah mencapai 8 nadi. Saat ini, dia masih berusia di bawah 30 tahun, bakat yang dimilikinya tak tertandingi. Dibandingkan dengan Thomaskin, keduanya benar-benar tidak ada dijadikan perbandingan. Meskipun Yenaling percaya kekuatan Thomaskin sangat kuat, tetapi kemungkinan dia belum mencapai kekuatan yang mampu mengabaikan murid terhebat dari 3 generasi murid. Lagi pula, Thomaskin baru berada di Gunung Kunlun selama hampir sebulan. Bagaimana mungkin Yenaling tidak khawatir tentang begitu banyak provokasi yang terus-menerus melawannya? Jika Thomaskin bermain melawan Yunze-kyu, kemungkinan menangnya seharusnya kurang dari 30%. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini, bahkan 3 generasi murid terbaik pun mulai memerhatikan Thomaskin. Bisa dibayangkan bahwa Thomaskin saat ini seperti sebuah papan iklan yang terbuat dari emas. Siapapun yang berhasil mengalahkan Thomaskin, maka kedudukannya mungkin akan semakin tinggi di seluruh Gunung Kunlun.
Bakat Thomas Qin yang luar biasa membuat semua orang iri padanya, bahkan 3 generasi murid juga mulai memerhatikannya. Saat ini, Yun Zekiyu telah turun tangan, bisa dilihat saat ini sebenarnya mereka sedang memperjuangkan nyawa masing-masing. Mempelajari teknik, sama sekali tidak mungkin. Dalam pertempuran antara pria, tidak ada saling mempelajari teknik, hanya ada kemenangan atau kekalahan, semua didasarkan pada kekuatan yang sesungguhnya. Dari kemunculan Yun Zekiyu hingga saat ini, Thomas Qin merasakan banyak tekanan, tatapan tersebut terus menatapnya, penuh dengan aura pembunuhan yang kuat. Bocah ini jelas-jelas bukanlah lawan yang sederhana. Melihat Yena Ling yang begitu khawatir, sepertinya Yun Zekiyu ini bukan mirip Zhang Tianchang, melainkan merupakan murid kebanggaan dari paman ke-8 seperguruan, bakatnya seharusnya sangat kuat. Bukan apa-apa, paman seperguruan sudah terlalu mengkhawatirkanku. Aku datang mencari adik seperguruan Qin hanya untuk saling mempelajari teknik dengannya saja. Tidak serumit yang kamu pikirkan, tidak mungkin bagiku untuk menelannya, bukan? Hahaha. Kita semua adalah murid Gunung Kunlun, apakah di antara kita tidak bisa saling percaya? Yun Zekiyu mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, paman seperguruan, kamu sangat melindungi adik seperguruan Qin. Jika terus-menerus begitu, bagaimana adik seperguruan Qin bisa berkembang tanpa melewati rintangan yang besar? Dunia ini penuh dengan rintangan dan tantangan. Jika tidak melatih diri, bagaimana kelak bisa melawan lawan yang lebih kuat di luar sana? Oleh karena itu, sudah saatnya agar dia bisa berlatih menjadi lebih baik lagi. Bagaimana menurutmu, adik seperguruan? Tatapan Yun Zekiyu jatuh pada tubuh Thomas Qin, mereka saling memandang satu dengan yang lain. Ya, perkataan kakak seperguruan Qiu benar sekali, benar-benar sangat bijak, mengapa aku malah tidak kepikiran? Paman seperguruan, semua ini adalah salahmu, kakak seperguruan Qiu hanya saja ingin mengajarkan sesuatu padaku, agar aku bisa mempelajari kungfu kurdun yang sebenarnya. Namun kamu terus-menerus menghalanginya, sebenarnya apa maksudmu? Thomas Qin berkata dengan wajah serius. Kamu, bukankah semua ini demi kebaikanmu juga? Kamu bukanlah lawan Yun Zekiyu, dia telah mencapai 8 nadi beberapa tahun yang lalu, bagaimana denganmu? Apakah dalam waktu singkat ini, kamu telah mengira dirimu tidak terkalahkan? Kamu bahkan telah mengabaikan seluruh orang. Apakah kamu tahu 5 Zhang Tianchang juga bukan iawannya, kamu terlalu percaya diri. Yena Ling mengerutkan kening. Perkataanmu ini telah memujiku terlalu tinggi, paman seperguruan, aku tidak begitu hebat, aku hanya ingin saling mempelajari teknik dengan adik seperguruan Qin, bagaimana mungkin aku bisa menyulitkannya? Apakah aku bisa melakukan sesuatu padanya? Memang tidak salah memprediksikan sesuatu yang buruk pada orang lain, tetapi kita merupakan murid satu generasi. Aku tidak akan merugikan adik seperguruan Qin, kamu bisa yakin padaku, paman seperguruan. Yun Zekiyu berbicara seolah dirinya sangat benar dan berkata penuh dengan semangat. Lihatlah, paman seperguruan, kamu telah salah menilai kakak seperguruan Qiu. Dia tidak sejahat yang kamu pikirkan, memangnya kenapa jika kami saling mempelajari teknik? Lagi pula, kakak seperguruan Qiu kali ini datang dengan maksud ingin mengajarkanku teknik, jika aku menolaknya, bukankah aku akan dinilai dengan sangat tidak baik? Thomas Qin tersenyum dan terlihat sangat jujur. Beberapa saudara seperguruan di belakang Yun Zekiyu juga semua tersenyum, tampaknya Thomas Qin benar-benar terpana, pada saat ini, mereka akhirnya dapat melihat kakak seperguruan Qiu memberikan pelajaran kepada bajingan ini. Hanya memasuki sekte selama beberapa hari, apakah dia berpikir dirinya sudah bisa menutup langit dengan sebelah tangan? Benar-benar naif. Wajah Yena Ling membiru, kali ini dia benar-benar kesal, dia tidak mengerti kenapa Thomas Qin ini sangat tidak tahu berterima kasih. Saat ini dia malah menjebakku di antara mereka berdua, dan menganggap semua ini salahku.
Aku hanya tidak ingin kamu terluka, apakah dengan begitu aku juga bersalah? Sikapmu yang begitu arogan, pasti akan terluka suatu saat nanti. Semua ini demi kebaikanmu, namun malah pada akhirnya aku merupakan orang yang paling dibenci oleh semua orang. Yena Ling mencibir dalam hatinya, Thomas Qin ini benar-benar bajingan, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masuk akal sekali, adik laki-laki seperguruan, kamu baru saja bergabung di sekte tidak lama. Aku terus mendengar nama harummu belakangan ini. Aku juga ingin saling mempelajari teknik denganmu. Seharusnya kamu tidak keberatan, kan? Bagaimanapun, kita merupakan murid satu generasi. Tenang saja, aku tidak akan mencelakaimu. Jika masalah ini juga tidak bisa ditangani olehku, bisa dikatakan aku juga sangat tidak becus. Yunze Qiyu berkata dengan tenang. Baiklah, karena kakak seperguruan Qiyu sangat tertarik, aku tidak enak terus-menerus menyangkal, bagaimana jika kita mulai saja? Nanti, kakak seperguruan Qiyu juga harus memaklumiku, karena bagaimanapun, aku juga merupakan adik seperguruanmu. Aku masih dalam tahap belajar, meskipun aku dilatih langsung oleh guru, tetapi peningkatan juga ada di kepribadian masing-masing. Jika tidak ada orang baik yang bersedia mengajarkan kepadaku, bagaimana mungkin aku bisa memiliki kemajuan? Thomas Qin tampak bertekad, dan dia kelihatan sangat menghormati Yunze Qiyu. Baiklah, kamu merupakan adik laki-laki seperguruanku yang baik. Ayo kita mulai, ayo kita lihat, siapa yang lebih jago di antara kita. Yunze Qiyu seperti menyembunyikan sebilah pisau di senyumnya, dan matanya seperti pedang, keduanya sudah saling meregang, mereka diam-diam memulai pertarungan ini.